Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 21. Berikut ini adalah silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan kecuali A. Silabus mata pelajaran yang SK dan KD-nya dikembangkan pusat. B. Silabus mata pelajaran tambahan yang dilaksanakan sekolah. C. Silabus muatan lokal yang SK dan KD-nya dikembangkan oleh sekolah. D. Silabus kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh sekolah. E. Silabus semua pelajaran yang dilaksanakan satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah C. Silabus muatan lokal yang SK dan KD-nya dikembangkan oleh sekolah. Jadi SK dan KD ini kalau dikembangkan oleh sekolah maka dia sudah menjadi otonomi dari sekolah itu dan satuan pendidikan tidak ikut campur seperti itu. Kita lanjut soal nomor 22. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat kepada peserta didik untuk memotivasi, mengembangkan kreativitas, inspirasi, kemandirian, dan mendorong semangat belajar. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan RPP. Prinsip tersebut adalah A. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. B. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi peserta didik. D. Ketercapaian kompetensi bagi peserta didik. E. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pada peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kata kuncinya ada di berpusat kepada peserta didik, maka ini tujuannya adalah student center learning, di mana peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Penambahan 4 jam pembelajaran per minggu dalam struktur kurikulum seharusnya dilakukan A. Untuk mata pelajaran yang di-UN-kan. B. Pada mata pelajaran yang memerlukan praktik. C. Melalui analisis kondisi masyarakat dan lingkungan. D. Dengan memperhatikan standar proses. E. Melalui analisis standar isi, SK dan KD. Silahkan sahabat untuk memilih mana yang dianggap betul. Jawaban yang benar ini kan kata kuncinya penambahan 4 jam pelajaran dalam struktur kurikulum, ya, di kurikulumnya. Nah, ini biasanya yang seperti ini itu jawaban yang tepat adalah di C. Melalui analisis kondisi masyarakat dan lingkungan, bukan yang B. Jebakannya ada di B, yang memerlukan praktek. Di praktek itu di kurikulum jamnya akan sama, 2 jam pelajaran itu akan sama, hanya saja ketika jam praktek, misal kalau 1 jam pelajaran teori itu 45 menit, ketika dia jam praktek maka dia menjadi 90 menit seperti itu. Kalau yang C ini kondisi masyarakat dan lingkungan, ini biasanya terjadi di daerah Indonesia yang 3T, terdepan, terluar, dan terpencil atau terbelakang gitu ya. Nah, di sana biasanya struktur kurikulumnya itu dirubah karena masyarakat ataupun siswa itu tidak bisa setiap hari berangkat ke sekolah, sehingga ketika siswa berangkat sekolah ditambahlah jam mereka seperti itu untuk menggantikan hari di mana mereka tidak berangkat. Oke, kita lanjut soal 24. Pak Riko, guru TIK, mengajarkan langkah-langkah mengirimkan email. Materi pelajaran yang dikembangkan Pak Riko tersebut termasuk dalam kategori materi
A. Konsep, B. Fakta, C. Prinsip, D. Prosedural, E. Pilihan. Oke, jawabannya mudah ya, yaitu prosedural. Kalau konsep ini hanya teori, sedangkan di sini sudah praktek bagaimana membuat email. Kalau fakta itu hanya data saja, hanya berita data. Kalau prinsip ini juga masih bersifat teori. Kalau pilihan ini tidak mungkin, karena kalau prosedur membuat email itu sudah jelas. Misal pertama membuka Google, kedua mengisi nama. Tidak mungkin dipilih mengisi nama dulu baru membuka Google, maka pilihan tidak masuk. Yang paling tepat adalah prosedural. Oke, kita lanjut. Jumlah maksimal rombongan belajar pada satuan pendidikan tertuang dalam A. Standar proses, B. Standar sarana dan prasarana, C. Standar pengelolaan, D. Standar pembiayaan, E. Standar pelaksanaan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Standar sarana dan prasarana. Seperti itu. Jadi rombongan belajar atau rombel yang setiap kelas ada 32 itu ditentukan oleh tempatnya. Apakah misal sebuah sekolahan SMK ketika luasnya sangat luas itu bisa sampai 3 rombel 4 rombel, tapi kalau luas tanahnya itu hanya ya 1 hektar, biasanya dengan beberapa jurusan biasanya hanya akan ada 2 rombongan belajar saja. Seperti itu. Kita lanjut. CTL adalah salah satu pendekatan yang sangat dianjurkan dengan proses pembelajaran. Salah satu komponen CTL adalah nomor 26 itu ada di learning community. Learning community itu merupakan teknik dalam pendekatan kontekstual. Pembelajaran diperoleh dengan kerjasama. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, antara yang tahu dan belum tahu. Jadi jawabannya adalah B. Learning community. Oke. CTL itu kan contextual learning, dia berbasis konteks gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di konteksnya. Oke. Karena CTL ini sebenarnya ada 7 komponen, tapi agar lebih cepat komponen salah satunya adalah learning community. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Harapan yang ditumpukan pada peserta didik melalui implementasi muatan lokal diantaranya agar peserta didik dapat A. Bebas memilih lingkungan sosial dan budaya yang ada, B. Berinteraksi dengan seluruh suku dan budaya yang ada di Indonesia, C. Mantap menyongsong masa depan sesuai dengan karakternya, D. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal keterampilan, E. Menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya daerah. Ini mudah ya. Jawaban yang tepat adalah E. Agar peserta didik itu akrab dengan lingkungannya. Ya, misal kalau di daerah saya di Jogja, maka kebanyakan mereka diajarkan tentang bahasa Jawa. Mungkin kalau ada di daerah Lombok itu akan menggunakan bahasa Sasak, ataupun nanti di daerah yang lain menyesuaikan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kejelasan informasi dalam bahan ajar merupakan salah satu kriteria komponen. Oke, nomor 28. Pilihan yang pertama kegrafikan, yang B kebahasaan, C kebenaran isi, D penyajian, E kebermanfaatan. Kata kuncinya ada di kejelasan informasi. Jawaban yang tepat adalah di penyajian yang jelas. Kalau kebenaran isi itu yang penting isinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
kebahasaan itu berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kegrafikan itu didukung dengan gambar-gambar yang mendukung data. Kebermanfaatan ilmu yang diberikan itu memberikan manfaat, seperti itu. Yang paling tepat adalah D di penyajiannya. Lanjut nomor 29. Jika seorang pendidik ingin mengukur ketuntasan seorang peserta didik pada saat proses belajar mengajar, maka yang menjadi acuannya adalah proses belajar mengajar. A. Menguasai materi pokok. B. Kompetensi yang tertuang pada KD. C. Kompetensi yang tertuang pada indikator. D. Nilai akhir yang dicapai peserta didik. E. Kreativitas peserta didik yang variatif. Oke, mana yang kira-kira tepat? Yang tepat adalah C. Kompetensi yang tertuang pada indikatornya. Patokan kita atau patokan kita itu adalah di indikator. Nah, di situ meskipun yang diukur adalah di prosesnya. Oke, kita lanjutkan nomor 30. Salah satu prinsip penilaian adalah terpadu. Maksudnya adalah A. Didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ini otentik. B. Didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. C. Dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah yang baku. D. Merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang E. Mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai aspek yang sesuai. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam penilaian. Untuk soal nomor 30 ini jawaban yang paling tepat adalah D. Komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, bahwa penilaian itu bersatu dengan pembelajaran. Prinsip yang lainnya ada banyak ya. Ada misal sahih. Sahih itu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, itu A. Pilihan A itu sahih. Ada juga objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, misal, dan juga yang lainnya. Kita lanjutkan. Berikut merupakan komponen silabus kecuali nomor 30. Standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, materi pokok. Yang tidak ada adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada di RPP. Oke, lanjut. Berikut adalah sumber daya pendukung yang harus diperhatikan untuk menentukan KKM kecuali ya. Kecuali mana? Kecuali jumlah peserta didik. Karena jumlah peserta didik itu mau banyak maupun sedikit, KKM-nya tidak berpengaruh. Oke, seperti itu. Kalau AKM itu yang mempengaruhi nanti ada intake atau siswa yang masuk seperti apa rata-ratanya, nanti ada kesulitan jurusan dan seterusnya ada 3 pokoknya. Di awal soal sudah kita bahas. Ada aspek yang ada daya dukung, intake siswa, dan juga kompleksivitas, itu ya yang mempengaruhi KKM. Jumlah peserta didik tidak mempengaruhi. Oke, kita lanjut. 33. Berikut ungkapan yang sesuai dengan pelaksanaan remedial teaching adalah A. Dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sekolah. B. Dilakukan setelah pelaksanaan ujian semester. C. Nilainya tidak lebih dari nilai KKM. D. Dilaksanakan untuk memperkaya pengetahuan siswa. E. Soal yang diujikan merupakan soal yang telah diujikan sebelumnya.
Nah, kalau soal seperti ini yang paling jelas salahnya itu adalah D ya. D itu bukan remedial tapi pengayaan. Yang E itu juga salah juga, karena tidak harus soal itu sama dengan soal yang diujikan. Oke, mana jawaban yang tepat, A, B, atau C? Jawaban yang tepat adalah C, nilainya tidak lebih dari nilai KKM atau kurang dari KKM, sehingga diberikan remedial. Remedial teaching itu kan maksudnya bukan mengulang ya. Remedial itu artinya adalah menyembuhkan hal-hal yang kurang pas ketika pembelajaran berlangsung, bisa cara mengajarnya, bisa metodenya, bisa peserta didiknya yang diperbaiki dalam memperhatikan. Banyak tidak harus peserta didiknya yang diperbaiki, bisa jadi pengajarnya yang perlu diperbaiki, seperti itu. Lanjut. Pengembangan diri sebagai upaya membentuk watak dan kepribadian serta pengembangan minat, bakat, dan keunikan diri peserta didik dilakukan melalui kegiatan. Nah, ini mudah ya, ini nomor 34 ini jawabannya adalah E, kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. Karena bimbingan dan konseling ini lebih bertujuan untuk membantu kesulitan belajar siswa, bukan mengembangkan diri, seperti itu. Yang D ini juga aneh, ada kata pembiasaan. Pembiasaan ini juga tidak ada hubungannya dengan pengembangan kepribadian gitu ya. Pembiasaan ini kan bisa baik bisa buruk, kita belum tahu yang dimaksud apa pembiasaan ini. Oke, kita lanjutkan. Siswa-siswa yang peramah, penakut, teliti, mampu mengambil kesimpulan, jujur atau pendam merupakan karakteristik dari A, sikap, B, kepribadian, C, temperamen, D, sifat, E, mental. Oke, nomor 35 ini adalah kepribadian jawabannya. Pribadi siswa itu ada yang ramah, ada yang penakut, ada yang teliti, dan seterusnya. Oke ya, kalau temperamen itu jelas kemarah, udah nggak masuk itu. Oke, lanjut ke soal 36. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A, impulsif, menuruti dorongan kata hati, B, reflektif, berpikir kemudian bereaksi, C, gaya berpikir terikat, D, gaya berpikir bebas, C, ekstrovert. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah A, impulsif, menuruti dorongan kata hati, sehingga siswa itu langsung memilih tanpa mengaitkan teori-teori atau konsep-konsep yang dia pelajari. Kalau reflektif, ini dia akan mengerjakan soal dengan cara mengkaitkan berbagai macam konsep, baru dia mencari jawabannya. Kalau yang C, gaya berpikir terikat, ini itu siswa yang mengerjakan soal hanya ketika disuruh oleh gurunya. Kalau yang D itu dia sudah paham arti dari belajar, sehingga tanpa disuruh dia sudah mau belajar. Kalau yang E itu tidak ada. Maka jawaban yang paling pas adalah A. Lanjut, soal nomor 37. Pelaksanaan kurikulum di daerah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali A, kesempatan guru dalam berimprovisasi dan berkreasi untuk meningkatkan mutu pelajaran, B, merancang program remedial, pengayaan, dan percepatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, C, mengembangkan atau menyusun silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat, D, melakukan diversifikasi kurikulum sesuai dengan kemampuan daerah dan permintaan orang tua. Oke ya, kecuali
ada kata kecuali, ada kata pelaksanaan kurikulum. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Merancang program remedial, pengayaan dan percepatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Oke, kita lanjut. Esensi dari pembelajaran remedial adalah A. Memberi perlakuan khusus kepada peserta didik yang mengalami hambatan dalam belajar. B. Melaksanakan tes ulang bagi peserta didik yang belum tuntas dengan segera. C. Memperbaiki nilai peserta didik yang belum tuntas dengan memberikan tugas. D. Memberikan tes kepada peserta didik yang sudah tuntas untuk memperbaikan nilai. D. Memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sebelum tes ulang. Nah, ini jawaban yang tepat adalah A, gitu ya. Remedial itu belum tentu berhubungan dengan mengerjakan tes ulang. Itu yang perlu kita pahami. Remedial itu artinya adalah menyembuhkan, bukan mengerjakan tes ulang. Atau kalau di A itu ada kalimat perlakuan khusus kepada peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengajar. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyembuhan. Tidak harus mengerjakan tes, bisa juga dengan cara diberikan pelajaran tambahan dengan metode mengajar yang berbeda. Mungkin ada siswa yang tidak cocok diberikan cara pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Nah, itulah dinamakan remedial. Tidak harus mengerjakan soal remedial itu, sehingga perlu kita pahami lagi. Oke, lanjut soal 39. Kegiatan pembelajaran di mana peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi kelompok lain disebut kegiatan. Ini mudah ya, jawabannya adalah A. Elaborasi. Oke, elaborasi itu mudah lah, seperti ini. Konfirmasi itu untuk memastikan data, eksplorasi itu untuk mencari data, evaluasi itu untuk melakukan penilaian akhir, observasi untuk mencari data. Maka yang paling pas adalah elaborasi, yaitu menyandingkan data dengan yang lainnya. Oke, nomor 40. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh MGMP adalah apa? MGMP itu apa? MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Nah, apa fungsi dari MGMP? Fungsinya itu adalah menyusun program semester, mengembangkan silabus, melakukan analisis mata pelajaran, pengembangan RPP, dan juga ada pengembangan KKM, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Menyusun, mengembangkan RPP, dan pengembangan silabus. Analisis SK dan KD itu biasanya guru langsung, penyusunan ulangan harian juga guru langsung ya. Ulangan harian itu kan menjadi kewenangan guru, tidak harus musyawarah guru mata pelajaran. Oke, kita cukupkan sampai soal 40 dulu. Nanti selanjutnya kita bahas soal 41 sampai 50 di video berikutnya. Terima kasih sudah